dampak krisis iklim atau bencana ekologi tuh sebetulnya lebih menantang untuk perempuan dan anak perempuan karena ya kan ini contoh yang paling sederhana aja ya kan, ibu menyusui itu kan butuh banyak minum gitu. Nah kalau sumber air bersih ini sudah terganggu gitu, ya udah. Nah kalau ibu menyusui udah nggak bisa menyusui, udah nggak ada kehidupan ini gitu ya. Pembahasan soal perempuan tuh kan selalu soal tubuh, seksualitas, fungsi reproduksi gitu. Dan yang dibalas tuh bukan argumen dia, tetapi langsung alasan aja tuh nggak punya pacar atau milih single padahal aslinya jelek gitu misalnya. Atau lihat aja tuh dia tuh sebenarnya nggak laku gara-gara ya dia terlalu berisik, terlalu independen kayak gitu. Banyak menjustifikasi kekerasan yang terjadi di dirinya itu karena mempercayai perempuan itu boleh diperlakukan kayak gitu. Jadi karena Halo semuanya, balik lagi ke In Our Twenties Podcast, Navigating Life in Our Twenties, One Step at a Time. Oke, balik lagi dengan aku Jihan selaku founder In Our Twenties dan juga host dari semua podcastnya In Our Twenties. Mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, dan sebenarnya udah ngeliat covernya juga sih siapa yang datang hari ini. Tapi mungkin buat aku episode kali ini sebenarnya spesial banget karena mungkin teman-teman biasanya ngelihat kita tuh selalu bahasnya tentang self development, terus habis itu mungkin tentang self growth atau tentang mental health gitu ya. Hari ini menurut aku kita ngebahas sesuatu yang cukup menarik dan aku sendiri pun sebagai seorang perempuan gitu ya, aku juga menjalani sehari-hari sebagai perempuan banyak struggle-nya, banyak juga hal-hal yang aku pertanyakan dan pastinya banyak juga hal-hal yang aku perjuangkan. Dan aku senang banget karena yang datang hari ini adalah sosok yang sangat aku kagumi juga, yang cukup speak up banyak juga tentang masalah perempuan gitu ya. Dan hari ini kita bakal belajar banyak seperti biasa dan menggali insight-insight sama sosok yang satu ini. Please welcome Mbak Kalis Mardiasi. terima kasih. Halo, akhirnya ke podcastnya In Our Twenties. Akhirnya setelah kita tahun lalu ketemu di Jogja ya Mbak. Iya. Gimana Mbak Kalis? Apa kabar? Baik dan siap ngobrol. Mbak Kalis lagi ada agenda apa nih ke Jakarta? Kan ini kan kita disusul ke Jakarta gitu ya, didatengin ke Jakarta gitu. Abis launching buku baru, buku ke-6. Terus biasa sih kalau ke Jakarta demo sama Bu Sumarsi, aksi Kamisan. Boleh cerita sedikit nggak Mbak tentang novelnya yang tentang bukunya yang baru di launching? Buku yang baru di launching aku nulis judulnya Parenting di Negara Gagal. Jadi aku ngelihat buku-buku parenting di Indonesia dan juga dunia sih pada umumnya biasanya dia ngomongin parenting pedagogi atau tugas perkembangan anak gitu, atau parenting dari perspektif psikolog ya. Tetapi aku ngelihat di situ ada celah, parenting politik nih jarang banget yang nulis gitu. Jadi aku nyebut bukuku sebagai parenting politik. Karena kalau ngomongin parenting ala Denmark, ala Finlandia, ala Prancis gitu ya, itu ternyata susah banget diterapin di Indonesia karena situasi ekonomi dan politiknya tuh nggak sama gitu. Berarti sebenarnya politik tuh ngaruh banget ke cara kita parenting ya ke anak-anak? Banget. Jadi ketika ngomongin soal gentle parenting gitu ya, misalnya ngasih tahu anak tapi nggak boleh ngebentak gitu, atau ngomongin learning how to learn gitu, ngomongin cara belajar. Tapi ketika faktanya di Indonesia itu angka kemiskinannya tinggi gitu, anak baru mau belajar aja disuruh jaga warung emaknya gitu ya, atau adeknya bangun tidur, ini kok adek kamu pipis nggak dibersihin dan sebagainya. Nah anaknya udah nggak bisa belajar duluan kan, udah stres duluan gitu. Jadi nggak bisa lu meditatif membesarkan anak di negara yang situasi sosial politiknya belum ideal gitu.
kalau misalnya Mbak Kali sendiri, mungkin sambil boleh diceritain juga, mungkin banyak juga teman-teman yang mungkin ada beberapa yang baru pertama kali tahu Mbak Kalis juga. In general, selain yang dibahas di buku ini gitu ya Mbak, kayak sehari-hari yang Mbak Kalis biasanya suarakan di sosial media, di internet gitu, itu apa sih gitu? Mungkin teman-teman boleh diceritain juga. Iya, aku Kalis Fardiasih. Aku dulu pas zaman mahasiswa tuh aku penulis koran, Bo. Jadi sekarang masih ada nggak sih koran? Masih. Terus abis itu era media digital semakin berkembang, aku kemudian jadi kolumnis di media digital di mojok.co, kemudian aku kolumnis reguler, jadi tiap Jumat dulu terbit tulisanku, esaiku di Detik News, kemudian ada di Deutsche Welle Indonesia dan beberapa media outlet lain. Basically adalah penulis. Nah, kemudian berpindahlah ke sosial media karena kebutuhan juga, akhirnya content creator juga sampai hari ini. Tapi aku menyebut diriku penulis, dan teman-teman mungkin melihatnya sebagai aktivis juga karena yang diomongin memang perempuan dan hak-hak perempuan, kesetaraan gender di situ sih. Aku pribadi gitu ya, aku baca banget konten-konten yang Mbak Kalis gitu, dan kayaknya memang mostly berarti audiensnya Mbak Kalis kebanyakan perempuan dan kayaknya kalau di Indonesia tuh lebih spesifik lagi aku disebutnya feminis muslim. Karena mungkin agak jarang yang ngomongin kesetaraan gender dalam perspektif Islam gitu. Aku bahkan kalau kan ini kan aku riset ya sebelum podcast. Terus pas aku tulis Kalis Mardiasih gitu, yang muncul adalah spesifik itu sih, feminis muslim gitu. Serem ya. Jadi kayaknya itu memang branding kuatnya Mbak Kalis gitu. Tapi aku jadi penasaran Mbak, sebenarnya ketika balik lagi ya menjadi feminis terutama di negara Indonesia gitu ya. Sebenarnya apa sih yang sering disalahpahami tentang feminisme itu sendiri gitu? Kalau di sosial media hari ini orang tuh kalau dengar kata feminis pasti strong independent women gitu, freedom abis gitu ya. Oh, kalau kamu udah mau jadi independent woman ya nggak usah dong cari laki-laki yang mau menafkahi kamu gitu-gitu. Jadi itu isunya jadi individu versus individu berantem sendiri. Padahal ketika ngomongin feminisme itu tidak itu sebenarnya. Jadi kalau ngomongin feminisme itu kita bicara tentang sistem yang lebih luas gitu, dan kita memperjuangkan keadilan bersama gitu. Jadi diawali dengan pertanyaan-pertanyaan sebetulnya, kalau anak laki-laki boleh sekolah, kenapa anak perempuan tidak boleh sekolah misalnya? Kalau laki-laki bisa mengakses sumber ekonomi dengan mudah, kenapa perempuan tidak bisa mengakses sumber ekonomi dengan mudah? Kalau laki-laki punya ruang aman dimanapun, kayak basically lu siang, sore, malam bisa jalan dimanapun gitu ya tanpa takut mau dilecehkan, tapi kenapa perempuan nggak bisa merasakan hal yang sama, nggak punya ruang aman yang sama gitu? Atau kalau laki-laki bisa menaiki tangga-tangga kepemimpinan baik itu sosial atau politik dengan mudah, kenapa perempuan tidak sama gitu? Kenapa selalu dipertanyakan? Kenapa tidak dimodali untuk pendidikan atau aksesnya gitu ya? Dan kenapa dipandang rendah misalnya kalau pemimpin perempuan secara politik misalnya kayak gitu? Jadi kita bicara hal yang sangat luas. Termasuk mungkin kalau zaman sekarang isu ekologi juga, karena kita udah masuk ke bencana iklim, bencana ekologi. Jadi dampak krisis iklim atau bencana ekologi itu sebetulnya lebih menantang untuk perempuan dan anak perempuan karena ya kan, ini contoh yang paling sederhana aja ya kan, ibu menyusui itu kan butuh banyak minum gitu. Nah, kalau sumber air bersih ini sudah terganggu gitu, ya udah. Nah, kalau ibu menyusui udah nggak bisa menyusui, udah nggak ada kehidupan ini gitu ya. Jadi yang dibahas tuh sebetulnya banyak banget gitu, bukan cuma hey kamu independent women gitu, nggak usah lah cari laki-laki yang bisa menafkahi kayak gitu. Kebayang. Jadi yang memang diperjuangkan adalah sistem yang lebih besar supaya sebenarnya nggak cuman balik lagi satu orang sebagai aku perempuan, tapi kita semua sebagai perempuan itu punya akses, salah satu yang aku highlight gitu ya. Tadi kan sebenarnya balik lagi ketika Mbak Kalis menjelaskan tentang feminis ini gitu ya. Sebenarnya rootsnya kalau yang aku tangkap adalah banyak mempertanyakan lagi tentang hak-hak perempuan. Nah, dan biasanya kan sebenarnya apa yang kita
gerakan yang kita jalanin itu biasanya berangkatnya dari keresahan pribadi. Betul. Nah kalau dari Mbak Kalis sendiri aku jadi penasaran kayak sebenarnya keresahan pribadi sebagai perempuan apa yang awalnya itu mendasari untuk Mbak Kalis akhirnya mau balik lagi kayak mau memperjuangkan pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan itu tuh muncul dekat banget karena identitasku sebagai perempuan kabupaten. Aku tuh berasal dari kota Blora, itu salah satu kota yang paling miskin di Jawa Tengah. Nah korban dari ketidakadilan gender gitu kita nyebutnya, atau dia mengalami hidup yang sedih gitu ya karena jadi perempuan, itu adalah orang-orang terdekat aku sendiri. Misalnya salah satunya anak bibi aku, dulu dia lulus SMP dan setelah lulus SMP dia menikah gitu ya, dan waktu itu aku nggak ngerti bahwa yang terjadi kepada dirinya adalah ketidakadilan. Jadi dia di desa, terus ibunya tuh lagi masak-masak hajatan gitu ya di kampung. Terus dia nanya gitu, oh kamu punya anak perempuan umur berapa gitu. Oh 14 tahun, wah perawan nih, aku punya loh anak laki-laki nih gitu ya, udah siap gitu. Terus deal tentang masa depannya dia itu terjadi di dapur hari itu juga gitu. Bayangkan masa depan seorang anak perempuan itu tidak ditentukan oleh dirinya sendiri, dan itu nggak di zaman Kartini tahun 1900 by the way gitu ya, itu juga tahun 2000-an gitu masih terjadi kayak gitu. Terus sahabat aku banget yang bertumbuh di desa tuh sama, dia lulus SMP kemudian dia pergi ke Malaysia untuk menjadi pekerja migran perempuan. Jadi ketika aku SMA kemudian aku kuliah gitu ya, dan ketika aku pulang kampung pada saat kuliah, aku melihat dia dalam versi yang sangat berbeda. Kayak waktu itu aku mempertanyakan kenapa aku bisa sampai di titik ini dan dia di titik yang itu gitu. Dia jadi pekerja migran dan yang nggak sejahtera anyway gitu ya, tetap struggling hidupnya gitu. Ibu aku sendiri juga dia miskin sampai hari ini gitu ya, kemiskinan struktural karena bapaknya itu meninggal, berarti apa, mbahku itu meninggal pada saat ibu aku kelas 3 SD. Nah lulus SD, mbah perempuanku itu melarang ibuku untuk lanjut pendidikan gitu, karena ya udah gitu ya, kayak kamu perempuan ya udah, ruang aman kamu adalah menunggu untuk menikah gitu, dan toh kamu miskin kayak gitu kan. Jadi itu dekat sekali. Nah ketika dengan pendidikan tinggi, aku merasa bahwa ada sebuah lompatan dalam segi penalaran gitu ya, dan aku mempertanyakan kenapa ya aku punya keberanian yang tidak dimiliki misalnya sepupu aku tadi, sahabat aku atau ibuku gitu. Karena aku melihat ketika berjumpa dengan mereka tuh banyak sekali ketakutan ya. Ibaratnya tuh kamu tanya aja tuh mereka gimana ya, ibuku kan juga ya, maksudnya karena dia tidak terbiasa jadi decision maker. Jadi kayak Bu aku pengen gini, tunggu bapak gitu. Jadi kayak kenapa ya gitu, aku ngelihat perempuan-perempuan itu nggak bisa jadi decision maker, bahkan nggak bisa merebut haknya sendiri kan gitu, sedangkan aku bisa gitu. Nah disitulah aku punya kesadaran tentang betapa pentingnya gitu akses yang setara kepada pendidikan, akses yang setara kepada pergaulan sosial dan banyak hal lainnya gitu. Kalau kita ngomongin tadi banyak yang diperjuangkan gitu ya Mbak, aku kan yakin sebenarnya banyak perempuan juga yang sebenarnya somehow mungkin merasakan, dan kadang ada juga yang kayak pengen merjuangin juga haknya. Tapi kan bisa kita bilang Mbak Kalis sebenarnya salah satu orang yang memperjuangkan hal ini yang dapat atensi besar. Nah aku jadi penasaran, pertama kali banget dapat atensi besar atas apa yang Mbak Kalis suarakan itu gimana, dan sebenarnya ditarik sedikit di Indonesia tuh cara efektif supaya kayak ketika kita punya keresahan sesuatu dan bisa didengar tuh sebenarnya kayak gimana kalau dari Mbak Kalis rasain gitu? Menurut aku ya, privilege yang aku punya tuh justru karena aku bukan siapa-siapa. Jadi orang tua aku misalnya nggak punya jabatan ekonomi sosial tertentu, terus kebetulan aku juga freelance mulu gitu ya. Jadi kayak nggak ada nama baik perusahaan yang harus aku jaga, atau nggak ada kepentingan untuk mempertahankan nama baik dan sebagainya gitu. Karena teman-teman aku yang perempuan tuh kadang-kadang mereka tuh yang DM dan justru ngirim support, jadi cheerleader kayak makasih ya kamu udah speak up ini gitu. Karena misalnya aku tuh pengen ngomong kayak gitu tapi nggak akan mungkin karena dia tuh anak dari pengasuh pesantren kayak gitu. Jadi aku sebetulnya juga sepakat bahwa perempuan tuh punya hak gitu ya yang setara laki-laki, tapi aku
nggak bisa ngomong kayak gitu, atau misalnya karena dia pegawai pemerintah misalnya kayak gitu ya. Jadi nah makanya itu kayak independen guys kayak kayak karena freelance gitu mungkin itu sih. Justru malah ketika privilege-nya adalah nggak ada kekangan itu ya, nggak ada batas dan nggak ada sesuatu institusi atau apapun yang harus dijaga gitu ya. Dan kalau ngomongnya konteks sosial media, memang tekanan kepada perempuan yang speak up itu kan juga I think lebih besar juga gitu. Misalnya ada banyak tema-tema yang tabu yang enggak cuma dihadapi oleh perempuan miskin yang aku ceritain di awal ya, tapi sebenarnya perempuan urban middle class juga masih banget ngadepin tabu. Oh, umur 30 kok belum menikah gitu, padahal bisa jadi ada perempuan yang belum ingin menikah atau tidak ingin menikah gitu, atau sudah menikah tapi kok belum punya anak gitu, padahal bisa jadi dia tidak ingin punya anak atau menunda punya anak gitu ya. Jadi memang pembahasan soal perempuan tuh kan selalu soal tubuh, seksualitas, fungsi reproduksi gitu. Dan yang dibalas tuh bukan argumen dia, tetapi langsung alasan aja tuh nggak punya pacar atau milih single padahal aslinya jelek gitu misalnya. Atau lihat aja tuh dia tuh sebenarnya nggak laku gara-gara ya dia terlalu berisik, terlalu independen kayak gitu. Jadi akhirnya banyak perempuan yang memilih self censorship gitu karena memang seberat itu sih gitu. Apalagi kalau di battlefield motherhood ya, kayak mulai dari cara melahirkan, cara menyusui, cara membesarkan anak. Wah, itu tuh semua ibu-ibunya sih yang pada nge-war gitu di media sosial. Nah, Mbak Kalis, kalau misalnya kita ngomongin tadi ya ada banyak yang diperjuangkan gitu ya, dan sebagai feminis juga dan tadi feminis muslim gitu ya. Kan kalau kita ngomongin feminis tapi di area muslim gitu ya, itu kan sebenarnya cukup kontradiktif bisa dibilang. Mungkin banyak yang jadinya mempertanyakan juga gitu. Kalau dari Mbak Kalis sendiri melihatnya gimana? Dulu aku berpikirnya juga antara feminisme dengan keislaman tuh kontradiktif. Sebelum kemudian aku belajar dan ketemu dengan guru-guru atau mentor yang tepat yang bilang bahwa loh kan memang sejak dulu laki-laki dan perempuan tuh ya setara sebagai hamba Allah di dalam Islam gitu. Karena banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memang bilang kan bahwa manusia tuh semua setara di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya, yang membedakan adalah amal salihnya gitu. Dan tugas penghambaan di hadapan Allah itu adalah menjadi wakil Tuhan di bumi untuk menjaga semesta alam. Dan itu kan tugas bareng-bareng kita sebagai sama manusia. Enggak nyebut apapun gendernya, tugas kita adalah berkolaborasi di bumi untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Nah kalau berangkatnya dari situ, kenapa kemudian dibeda-bedakan gitu? Dan kadang-kadang cara mereka mendiskriminasi itu misalnya dipilih-pilih gitu. Misalnya hanya karena mereka ingin menikah dengan perempuan yang usia anak, kemudian bawa-bawa riwayat Rasul juga kok menikahi Aisyah gitu pada saat usia anak misalnya kayak gitu. Atau pengen poligami, atau ya pengen melakukan hal lain yang melakukan kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Misalnya perempuan tuh boleh dibentak kok, perempuan tuh boleh diberikan kekerasan fisik gitu ya, karena ada nih hadisnya dan lain-lain gitu ya. Jadi I think kayak kalau misalnya aku tuh sederhana aja sih, misalnya tahu nggak sih Rasulullah SAW itu dilemparin tai gitu ya sama musuhnya gitu, terus ditawarin malaikat untuk ngebales nih. Sebenarnya yang ngelemparin tai itu bisa diambilin gunung loh, terus ditimpa gitu. Mengizinkan itu, ditawarin itu aja tidak mau. Aku memaafkan gitu kan. Biarkan mereka yang akan memperoleh balasannya sendiri. Sebaik Rasulullah gitu, kemudian dijadikan alat untuk melegalkan kekerasan terhadap perempuan gitu. Kayaknya nggak mungkin deh Rasulullah aja dilempar tai, dia memaafkan, masa sih dia mau berbuat buruk gitu kepada perempuan gitu. Nah dari pertanyaan-pertanyaan itulah kemudian aku melakukan proses perjalanan intelektual gitu, pembelajaran sendiri, dan bertemu dengan guru-guru yang lebih adil gitu dalam melihat Islam. Dan aku tahu bahwa ternyata
dulu Islam yang memang lebih sering kita dengar di musola-musola, di masjid dekat rumah kita atau di kajian-kajian itu disampaikan dengan cara yang kurang tepat aja gitu. Kalau dari, aku jadi penasaran kalau tadi dari pelajaran bertemu guru-guru dan pelajaran intelektualitas gitu ya, mempelajari itu semua, ada nggak Mbak kayak misalnya hal-hal baru yang ternyata selama ini misalnya Mbak Kalis tuh sering dengar gitu ya, tapi ternyata pas dalam perjalanan itu ada beberapa hal baru yang kayak ternyata tuh gini ya, hal-hal yang ternyata beda banget sama yang selama ini didengar. Oke. Mungkin kalau kita ngomongin soal yang lagi tren ya, kita ngomongin pelecehan seksual misalnya ya. Nah, tradisi victim blaming atau menyalahkan korban itu kan kadang-kadang ini kan dia dilecehin gara-gara dia bepergian sendiri, gara-gara tidak ada pendamping laki-lakinya gitu. Makanya kamu jadi perempuan tuh gak boleh keluar malam sendirian atau pergi keluar kota sendirian gitu. Padahal kalau ngelihat riwayat di dalam Islam itu sebetulnya bukan seperti itu. Jadi dulu konsep pendamping laki-laki itu adalah memberikan perlindungan, karena ya zaman dulu tuh belum ada listrik, ya kan, penuh hewan buas, binatang buas, belum ada sistem negara tentang alat penegak hukum, misalnya belum ada undang-undangnya, belum ada polisi, belum ada security, belum ada kamera di mana-mana gitu. Jadi konsepnya itu adalah perlindungan, bukan membatasi perempuannya gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang perlindungan perempuan atau pendamping perempuan sekarang itu seperti apa gitu ya, belum tentu laki-laki, belum tentu male guidance gitu, karena kita udah punya undang-undangnya, kita udah punya sistem pengamanan di mana-mana kayak gitu. Karena masih ada kayak media yang ngomongin pembatasan perempuan itu ya, misalnya kalau misalnya itu masih dipakai di zaman sekarang, Jihan rumahnya mana? Jakarta Utara. Nah, kamu nggak bisa kuliah di ITB karena kan udah lebih dari 80 km kan, dan berarti bapakmu harus ikut ngekos sama kamu dong, ngedampingin kamu di mana-mana. Sedangkan faktanya kan perempuan sekarang juga udah bisa keluar negeri. Karena apa? Karena ada sistem pengamanan gitu. Karena pelaku yang berbuat kejahatan bisa dihukum kayak gitu. Menarik. Ada banyak hal, nggak cuman itu aja. Satu lagi boleh nggak Mbak? Aku kepo. Satu lagi tadi penemuan yang ternyata selama ini dibahasnya tuh tapi pas tadi perjalanan intelektualitas itu ternyata ada penemuan baru gitu. Ada lagi nggak Mbak? Yang paling hype ya, mungkin tentang laki-laki as provider. Iya, boleh. Nah, jadi kan orang taunya kan laki-laki tuh provider, laki-laki tuh pemimpin gitu. Karena di dalam teksnya itu kan, karena Allah sudah memberi kelebihan kepada kamu sehingga kamu harus membagi kelebihan itu kepada perempuan gitu kan. Tapi sekarang kan kita nyimak dulu realitas sosialnya, misalnya sejak zaman pandemi kemarin atau sekarang job market lagi buruk, kan banyak laki-laki kepala keluarga yang di PHK, banyak laki-laki kepala keluarga yang nggak bisa dia sendiri yang nge-provide keluarganya gitu kan. Artinya apa? Artinya dia nggak lagi lebih dong gitu. Dan kalau misalnya bapak aku stroke sejak 6 tahun lalu, jadi kepala keluarganya di rumah sekarang adalah aku gitu. Jadi kan ternyata laki-laki itu tidak bisa dipaksakan terus-menerus untuk menjadi dalam tanda kutip pemimpin gitu ya, karena ada juga laki-laki yang dalam kondisi kesulitan ekonomi, laki-laki sakit menaun, laki-laki disabilitas atau dalam situasi konflik gitu, atau kan banyak juga perempuan yang LDM sama keluarganya gitu kan, dan dia juga tetap nge-provide gitu kan. Nah, jadi di situ sebetulnya ayatnya itu nggak spesifik tentang gender, tapi siapa sih yang punya kelebihan di dalam relasi itu. Nah, terus dulu misalnya kalau kita pakai konsep evolusi juga, kan lagi-lagi pada masa itu kan orang masih nomaden kan gitu, dari satu tenda ke tenda lain. Nah, karena masih nomaden, masih banyak binatang buas, sumber-sumber makanan itu juga jauh gitu. Sedangkan perempuan itu kan punya menstruasi, hamil, melahirkan. Nah, hamil sama melahirkan aja tuh udah menyusui total udah 3 tahun gitu, dan itu kan aset yang harus dijaga gitu kan, keturunan gitu. Sehingga ketika perempuannya di dalam tenda, yang mengakses
makanan itu kan berarti provider gitu, nggak duit dulu, makanan gitu kan, provider, terus ngakses sumber-sumber sosial karena ketemu sama suku-suku lain, terus mereka berkoloni, berkelompok, sama akses politik, akhirnya mereka bikin label sebagai kepala suku dan lain-lain, itu laki-laki karena perempuannya sedang menjalani tugas atau fungsi reproduksi. Tapi sekarang kan kita udah tinggal menetap, udah nggak nomaden, kita udah bikin desa, kita udah bikin negara, dan karena nomaden akhirnya tugas-tugas atau fungsi reproduksi ini lebih gampang dijalani gitu. Perempuan bisa pergi ke sekolah, perempuan bisa bekerja, perempuan punya degree yang setara juga, sehingga ya udah gitu, kita bisa setara gitu. Menarik. Dan pas aku denger juga kayak make sense banget sih. Aku jadi tertarik untuk ngegali lebih dalam tentang kesetaraan, terutama mungkin case-nya biasanya ngomongin kesetaraan itu kan dalam hubungan gitu ya. Karena balik lagi yang biasanya kelihatan timpang dan mungkin dikritisi adalah ketika berpasangan, apalagi suami istri, dan akhirnya satunya cewek, satunya cowok, jadi ada perbedaan. Dan aku lihat kan sebenarnya Mbak Kali salah satu juga yang cukup vokal sama Mas Agus juga untuk ngebahas tentang kesetaraan dalam hubungan juga gitu. Nah kalau dalam konteks kesetaraan hubungan yang Mbak Kali sendiri sering bahas, itu sebenarnya apa sih Mbak yang diperjuangkan dan sering dibahas gitu? Iya, berangkat dari itu tadi, kalau dalam Islam tuh kan qawwam gitu ya, di ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu kan, yang paling dipakai kan itu. Nah, padahal qawwam itu bukan berarti kamu take over the power gitu untuk menundukkan atau sebagai alat kontrol atau sebagai alat yang memandang perempuan lebih rendah, bukan gitu. Padahal kalau kamu ngomong qawwam tuh ya perlindungan sebenarnya. Nah, di situ sih kita sadar bahwa Agus kayaknya juga sadar juga kayaknya laki-laki tuh sebetulnya harusnya sadar deh hari ini, kayak kalau sendirian tuh nggak akan mungkin gitu. Memang sekarang tuh kolaborasi gitu. Jadi karena dia juga menyadari itu, dan aku ngobrol sama dia by the way pas pacaran tuh lucu banget. Dia tahu kan aku feminis gitu. Jadi dia tanya kayak, Kalis, kamu masih percaya nggak sih sama konsep nafkah gitu? Karena kan kamu feminis gitu. Jadi ya aku jawab gitu, kayak kita mendiskusikan mulai dari definisi gitu yang kamu percayai tentang nafkah itu apa gitu. Oke, let's say kita bahas penghasilan. Kalau aku berpenghasilan dan kamu berpenghasilan, gimana cara ngelola keuangan rumah tangga? Tapi kan tadi sebenarnya kan kewajiban untuk membagi kelebihan dari diri kita itu kan ketika kita dikaruniakan kelebihan. Nah, makanya kemudian kalau misalnya aku sedang menstruasi gitu ya, atau misalnya aku sedang ketika aku hamil, melahirkan, menyusui, ya dia yang memberikan penghasilannya 100% kepada aku, karena kan aku tidak bisa bekerja gitu. Dan aku juga meminta hak-hak yang karena kamu nggak ngalamin, berarti kamu harus nge-provide, misalnya vaksin HPV kayak gitu. Nah, jadi kayak kita diskusi terus sih, dinamis yang kayak gitu-gitu. Jadi yang menanggung beban tubuh ini, beban reproduksi biologisnya kan aku gitu. Karena kamu nggak ngalamin, kamu harus bantuin aku untuk meringankan beban reproduksi ini. Nah, itu yang kesetaraan tuh di situ sih sebenarnya gitu. Kebayang. Kan tadi salah satu yang menarik adalah, salah satu kata yang di-highlight adalah kolaborasi. Nah, which ini menurut aku sebenarnya menarik karena mungkin kan aku juga saat ini lagi punya pasangan juga, dan salah satu yang dibahas adalah tentang kolaborasi atau partnership di dalam hubungan juga. Nah, kalau dari POV Mbak Kali sendiri gitu ya, kalau kita ngomongin balik lagi tadi, satu ada poin kesetaraan di dalam hubungan, dan yang kedua adalah ada ngomongin kolaborasi. Selain tadi yang udah dibahas, sebenarnya gimana atau apa aja mungkin yang Mbak Kali selama ini lakukan atau coba usahakan di daling hubungan yang akhirnya tuh bikin hubungan tuh bisa beneran menjadi sebuah kolaborasi gitu. Kolaborasi itu kan balik lagi kayak dua pihak yang saling lah, dua pihak yang saling gitu. Apa aja sih Mbak? Ya, kalau di dalam feminisme tuh ada satu term yang menurut aku menarik, dipegang banget sama perempuan tuh adalah menegosiasi patriarki setiap hari. Wah, menegosiasi patriarki jihani itu tuh walaupun aku udah menjalani sebagai seorang feminis bertahun-tahun tuh juga nggak mudah gitu. Karena misalnya perempuan tuh selalu ada deh, misalnya kayak di dalam relasi ya, ngejawab laki-laki gitu dalam diskusi.
aku tuh boleh nggak sih ngejawab? Masih ada perasaan kayak gitu. Terus misalnya aku kan hobi banget masak. Jadi walaupun feminis juga aku tuh masak guys gitu. Karena aku hobi masak gitu. Dan masakan aku enak by the way ya. Nah jadi kayak tetapi sebagai feminis itu aku selalu menegosiasi patriarki di dalam diri aku yang udah internalize dengan bertanya, aku masak itu karena aku merasa ini sebuah kewajiban perempuan yang ketika tidak aku jalani aku jadi less women, atau karena aku happy ngejalaninya, misalnya kayak gitu. Atau ketika aku ngecek semua kebutuhan yang ada di dapur tuh, itu kan pasti tuh tanpa sadar tuh perempuan yang terdidik kayak gitu ya, kayak beras habis, gas habis, bumbu-bumbu dapur habis gitu. Suamiku walaupun suami feminis ya belum nyampe ke situ dia gitu, kayak selalu ya tetap aja aku yang mengendalikan itu semua karena itu udah dari kecil sebagai perempuan kan ibu yang ngedidik kita kan, memang itu pengetahuan itu diwariskan di dapur gitu, kayak didoktrin kayak kamu tuh anak perempuan harus tahu nih kalau ada yang habis dan sebagainya gitu. Tapi kan sebagai feminis aku harus mempertanyakan apakah ini harus aku sendirian atau sebetulnya suami aku juga punya kewajiban gitu untuk memikirkan itu semua, karena itu nanti kita akan sampai ke mental load gitu, beban mental gitu kan, kayak mikirin oh ada temen yang nikah kondangan gitu, kita yang harus mikirin beli kok kadonya, itu tuh ngambil waktu dan energi banget gitu. Ada teman kita yang punya anak gitu, kita harus yang ngejadwalin kita kapan mau nengoknya. Laki-laki boleh juga gitu mikirin itu semua, tapi seolah-olah itu urusan penjadwalan tuh harus banget urusan perempuan gitu. Banyak banget tuh hal-hal kecil yang harus selalu dinegosiasi ulang kayak gitu. Berarti mungkin kalau kita ngomongin tentang kesetaraan dan tentang balik lagi gitu ya kolaborasi dalam hubungan, kalau misalnya tadi salah satu matriks utamanya adalah menegosiasikan patriarki itu gitu. Berarti sebenarnya salah satu tips utama kalau mau punya hubungan yang setara mungkin cari yang bisa diajak komunikasi dengan baik berarti ya. Wah iya itu, karena kayak bahkan hal yang paling aku syukuri ya pasangan aku Agus tuh dia bisa diajak ngomong dan dia mau bertanya dan dia mau mendengarkan, karena itu nggak semua ya ternyata gitu. Kayak itu tuh sederhana banget tapi bahkan itu nggak semua gitu. Jadi dia mau bertanya kenapa dalam POV kamu menjadi seperti ini, dan terus aku balik nanya emang kalau POV laki-laki tuh seperti apa gitu. Terus kita ngobrol, terus ya udah saling berdiskusi gitu. Dan walaupun aku adalah seorang feminis tuh aku sering banget juga kayak belajar dari dia. Oh ternyata dari POV pengalaman laki-laki tuh kamu kayak gitu ya gitu. Karena itu nggak ada di aku sebagai perempuan kayak gitu. Dan termasuk ini sih kayak oh dia udah jadi laki-laki baru menurut aku, pasangan aku dia udah di level responsif gender. Jadi kan kategorinya tuh aware gitu, terus sensitif, terus responsif. Nah kalau responsif tuh dia udah bisa jadi aktor untuk membuat perubahan. Jadi dia udah bisa negur temennya yang misalnya pelecehan gitu ya, misalnya nggak boleh tahu kayak gitu tuh namanya catcalling kayak gitu. Misalnya dia udah bisa tuh kayak gitu. Aku jadi penasaran mau nanya lagi. Ketika akhirnya punya pasangan yang bisa diajak komunikasi dan akhirnya bisa menegosiasikan banyak hal, apa sih Mbak mungkin kalau bisa di-share gitu ya, kayak insight yang didapatkan tentang cowok gitu ya, which is dapatnya dari Mas Agus gitu ya, tentang apa yang balik lagi mereka pikirin tentang hal ini, tentang kesetaraan dalam hubungan. Misalnya kayak oh ternyata sebenarnya laki-laki itu kadang seringnya kayak gini dalam hubungan karena mereka tuh mikirnya gini gitu. Ada nggak hal-hal insight yang ngebantu banget untuk akhirnya bisa itu banyak yang dinegosiasikan gitu? Ya kalau dari Agus aku mengevaluasi banyak banget gitu, dan kebetulan dia menerima itu gitu ya. Dia pasangan aku itu anak laki-laki pertama dalam keluarganya dengan 2 adik perempuan. Bayangin Jihan. Jadi dia adalah anak laki-laki pertama yang kalau ibunya masak yang ditanya dia doang gitu. Mas pengen makan apa? Adik perempuannya 2 nggak ada yang ditanya gitu. Dia tidur seharian, adik perempuannya lah yang membantu ibunya gitu. Pekerjaan domestik semuanya dia bangun-bangun tinggal makan. Kemudian
ketika dia punya pekerjaan makinlah disanjung, anak laki-lakiku nih provider keluarga, ketika pulang udah disambutnya kayak raja aja yang paling dibanggakan dalam keluarga. Nah bayangin lah, dia harus mengexercise privilege yang dia punya kayak gitu ketika berumah tangga. Dan waktu itu kita belum hire pekerja rumah tangga, aku nggak mau dong kayak kerja sendirian gitu ya. Jadi kayak aku mengevaluasi kayak kenapa ini orang kalau nyuci piring nggak pernah bersih gitu. Kenapa jorok banget maksudnya di kamar. Dan jadi kan perilakunya terhadap pekerjaan domestik itu kan karena nggak terbentuk. Dan by the way laki-laki ya, ini laki-laki tuh aneh banget. Kadang-kadang ada yang dia tuh kalau ngekos sendirian dia bisa rapi dan mengurus dirinya sendiri, tapi ketika udah punya pasangan nggak bisa. Itu ada kayak gitu. Jadi kan lu kan ngekos bertahun-tahun ya sebagai laki-laki, kayak kamu mikirin jadwal makan kamu, bahkan bisa masak juga. Tapi ketika udah berumah tangga jadi nggak bisa semuanya, jadi balik bayi lagi kayak diurusin kayak gitu. Ya karena merasa namanya male entitlement ya, merasa itu privilege yang melekat bahwa aku memang harus diurusin gitu. Dan akhirnya hal-hal itu pas nikah banyak dikomunikasikan dan akhirnya di go through, dinegosiasikan lagi gitu ya. Tapi dengan mencari logika yang bisa dia pahami lah, kayak ya kan kamu nggak ngapa-ngapain gitu, harusnya kita kerja bareng. Terus kamu kalau ngeletakin handuk di tempat yang sesungguhnya, aku tuh bisa menghemat waktu 2 menit loh untuk tidak menaruh handukmu di jemuran kayak gitu-gitu. Tapi basisnya bukan saling merasa benar, karena kan yang dibayangin di threads di Twitter tuh kayaknya kalau rumah tangga penuh dengan itu serem gak sih nikahin feminis? Enggak kok, lucu banget. Kita kalau lagi ngomel gara-gara lu nggak menaruh handuk pada tempatnya juga pakai cinta tahu. Berarti nggak serem ya nikah sama feminis ya? Enggak dong. Mbak, satu lagi tentang hubungan yang aku tertarik banget untuk tanyain. Ini pertanyaan tambahan. Jadi kan sekarang nih salah satu yang lagi rame dibahas ya, kayak ini ibaratnya bahasa trendingnya adalah now woman can bring many things to the table. Jadi kayak what men can offer gitu, which translates-nya adalah balik lagi sekarang kita kan ngomongin perempuan hari ini tuh kerja bisa, punya anak bisa dan lain-lain gitu. Dalam artian lebih ke ketika kita tetap percaya sama hubungan dan kita tetap percaya sama pernikahan gitu. Selain tadi satu komunikasi yang baik tuh menurut aku itu udah top priority gitu. Tapi selain itu apa sih hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari balik lagi pasangan atau laki-laki gitu, supaya hubungan setara yang mau kita perjuangkan tuh bisa beneran terjadi gitu. Aku kalau ngelihat itu ya perdebatan di sosial media tuh emang kayak nanti ujungnya perempuan tuh dianggap songong banget nih gitu ya, nanyain kayak gitu. Padahal laki-laki songong bertahun-tahun juga sebenarnya nggak pernah ditegur. Giliran perempuan kayak punya voice dikit itu dianggapnya langsung perempuan zaman sekarang ya mulutnya nggak ada pendidikannya, dikira kan kayak gitu ya. Padahal kita cuman ya udah kita diskusi biasa dong, kayak lu bisa jawab nggak dengan pertanyaan ini kayak gitu. Nah masalahnya adalah sekarang tuh eranya tuh udah begitu. Kayak di fenomena sosial juga, misalnya kayak guru-guru perempuan P3K menggugat cerai suami gitu kan. Terus jumlah perempuan yang menggugat cerai suami itu sekarang jauh lebih tinggi gitu. Karena artinya apa? Data itu tuh bisa dilihat sebagai perempuan zaman sekarang itu sudah lebih siap secara ekonomi, sudah lebih berdaya gitu, sehingga dia tidak takut ketika dia memutuskan untuk meninggalkan hubungan yang bagi dia toksik gitu ya, bagi dia tidak menjamin keamanan untuk dirinya gitu kan. Nah, sedangkan di sisi lain produk hukum kita di Indonesia, kalau kita ngomongin Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, kepala keluarga adalah laki-laki. Padahal di Indonesia tuh lebih dari 30% kepala keluarga itu perempuan. Ada juga yang disebut perempuan kepala keluarga dan itu tuh angkanya tinggi. Tapi nggak ada disebut dalam konstitusi kita gitu. Padahal itu udah realitas sosial sejak lama gitu. Nah situasinya sekarang kan kenapa laki-laki kenapa kayak gitu kan? Kok udah berubah gitu? Ya karena memang job market lagi jelek, market value-nya laki-laki juga lagi kacau banget gitu. Sehingga kita perlu mendiskusikan ulang semuanya tentang semua ini gitu sih. Nah, masalahnya adalah
ketika perempuan-perempuan nih udah pada jadi buruh pabrik nih, kalau ngomongin konteks di desa-desa itu, atau misal di kota deh, perempuan udah pada kerja, ketika nyampe kosan, ketika nyampe kontrakan, ternyata piring kotor yang dari kemarin gitu belum dibantuin nyuci gitu, lantainya belum ada yang dibantuin nyapu, bahkan kok nggak ada masakan sih di dapur gitu ya, padahal kan dua-duanya sama-sama kerja. Bisa nggak sih kalau kamu pulang duluan, kamu tinggal ngekom magicomnya ini, kamu nyeklek itu beras, nanti istrimu yang pulang nanti beli sayur di jalan, terus abis itu makan deh berdua di rumah, kan semuanya bisa dikomunikasikan kan gitu. Tapi ada juga yang belum bisa mikir kayak gitu, yang ya tugas domestik itu ya perempuan gitu. Kayak sama-sama kerja, tapi yang harus nemenin anaknya belajar sampai jam 10 malam ibunya. Gitu. Ibu besok disuruh bawa kertas karton loh, jam 11 malam ngomongnya. Ibunya yang pusing kayak gitu. Gitu sih. Jadi yang harus bring to the table itu kan sama kan sebenarnya. Kamu harus membawa cinta kasih, kamu harus membawa perasaan secure untuk merasa nyaman berdua. Intinya sakinah mawaddah warohmah. Kalau di dalam Al-Quran, sakinah itu kan rasa tenang, mawadah itu adalah kebersamaan yang dibangun berulang-ulang sehingga kamu merasa aman. Terus warohmah itu adalah memberi benefit ke sekitar. Jadi sebenarnya konsep sakinah mawadah warohmah dalam pernikahan Islam tuh indah banget ya. Jadi pernikahan itu bukan cuma soal relasi individu laki-laki dan perempuannya. Warohmah itu udah di level pernikahan itu tuh membawa manfaat untuk sekitar, membawa blessings untuk sekitar. Karena kalau kalian penuh cinta berdua, itu sebetulnya kekuatannya tuh jadi double untuk memberikan blessings ke sekitar gitu. Dan itu harus berdua, nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Rasa tenang diperjuangkan berdua gitu. Menarik. Berarti sebenarnya secara keseluruhan yang aku tangkep benang merahnya kalau di hubungan adalah kalau bisa, apalagi sebelum menikah gitu ya, banyak hal yang satu dikomunikasikan, dan dua, setiap hari pun ketika menjalani banyak hal-hal yang sebisa mungkin dinegosiasikan ulang gitu ya. Tadi aku nangkep ada kata-kata berdaya, dan karena ini nanti akan kita launching special edition bulan April gitu ya, dalam rangka Hari Kartini, walaupun secara bulan gitu kita rayain ya. Aku jadi mau nanya, sebenarnya sebagai seorang yang memperjuangkan tentang feminisme gitu ya, definisi berdaya ini mungkin kalau pertama dari POV Mbak Kali sendiri itu seperti apa sih? Mengambil keputusan sendiri, bahwa kamu sebagai manusia, kamu itu terdiri dari jasmani, dari pikiran, dari nuranimu, dan itu tuh kamu miliki sendiri gitu. Faktanya perempuan itu biasanya tubuhnya nggak dimiliki sendiri karena diatur oleh orang lain. Misalnya kayak kamu tuh cantiknya didefinisikan oleh masyarakat gitu, ramping atau tidak didefinisikan oleh masyarakat gitu. Terus pikiran dimiliki sendiri, faktanya enggak gitu. Misalnya kayak kamu pengen sekolah atau enggak diatur oleh orang lain, nentuin jurusannya diatur oleh orang lain gitu. Misalnya ibuku kayak pekerjaan terbaik untuk perempuan tuh guru. Nah, oleh karena itu aku guru gitu kan. Nah, jadi dan ya itu keputusan itu harus dari dirinya sendiri gitu. Jadi perempuan-perempuan yang ditanya kamu maunya apa, itu nggak nunggu bentar deh nanya suamiku dulu, enggak gitu. Tapi memang secara sadar ini adalah keputusanku gitu. Aku jadi tertarik, ada satu follow up question. Satu, tadi kita tangkap berdaya adalah bisa mengambil keputusan, terutama kalau yang aku tangkap mungkin cara berpikir dan cara bertindak gitu ya, yang datangnya dari keputusan diri sendiri. Tapi kedua, misalnya ketika kita menjadi seorang istri gitu, aku mau nanya POV pribadi sih tadi. Kan kadang kan kita juga mungkin sebagai istri ada yang kayak, oh iya aku tanya suamiku dulu. Nah kalau di mungkin personal experience aja, kayak mana sih Mbak hal-hal yang biasanya kayak oh kalau hal-hal kayak gini aku tanya sama suamiku dulu, tapi kalau hal-hal kayak gini yang mungkin biasanya orang-orang tuh kayak nggak bisa decide sendiri, tapi sebenarnya hal-hal kayak gini tuh kita bisa loh decide sendiri gitu. Iya, karena kita punya dikarunia Allah Subhanahu wa taala ini otak untuk berpikir gitu. Ya kalau misalnya ada permasalahan, ini dong tunjukin buktinya, evidence based.
Jurnalnya mana, penelitiannya mana gitu. Misalnya ketika ini nih anakku perempuan gitu kan, society harus ditindik dong telinganya gitu. Nah, terus ada dokter spesialis anak yang bilang itu nggak perlu ditindik gitu karena pertama mah nggak wajib, kedua mafsadatnya banyak. Misalnya ada yang kejadian ditelen, ada yang infeksi segala macam. Jadi expert nih udah bilang kayak gini gitu, maka keputusan rasional di dalam relasi kita itu ditentukan oleh evidence base sih, bukan oleh karena kamu laki-laki atau karena kamu perempuan gitu, karena kamu suami atau karena kamu istri, nggak gitu. Aku juga bisa salah, tapi kalau suamiku evidence base-nya lebih kuat, ya aku nurut dia. Berarti benar-benar based on rasionalitas. Dan ya evidence base-nya apa? Kayak dasar pengambil keputusannya apa gitu. Harusnya memang seperti itu. Dan kalau ini menyangkut misalnya otoritas tubuh perempuan, itu bisa jadi sangat berbahaya ketika lagi-lagi misalnya keputusan itu diambil full oleh suaminya gitu ya. Misalnya makanya ada kejadian istri yang tidak boleh kontrasepsi gitu, istri yang tidak boleh menentukan jumlah anak berapa yang dia inginkan gitu, atau istri yang bahkan tidak boleh pergi ke layanan kesehatan. Masih ada banyak ya kejadiannya di banyak daerah atau bahkan negara lain gitu. Padahal pengalaman tubuh itu yang menjalani kan istrinya gitu, dan laki-laki bahkan nggak punya pengetahuannya soal itu. Nah itu kan harus balik ke perempuannya gitu. Yap. Setuju. Tadi kalau misalnya kita ngomongin berdaya, dan sebenarnya aku sering juga banyak baca berdaya tuh kadang sesimpel sejak dari dalam pikiran gitu. Kenapa? Mungkin aku mau tanyanya adalah yang pertama, apa sebenarnya hal-hal yang kadang tuh bikin para perempuan tuh balik lagi gitu ya, susah untuk mengambil keputusan bahkan di pikirannya sendiri aja atas dasar apa yang dia pikirkan, dan kira-kira gimana kita bisa mempermudah perempuan gitu untuk bisa lebih berdaya at least dalam pikiran dulu aja gitu. Karena aku juga pendamping korban kekerasan, jadi yang aku lihat di lapangan biasanya perempuan itu gak berdaya pertama karena dia menginternalisasi bahwa perempuan memang tidak boleh punya otoritas tadi gitu ya. Jadi dia menginternalisasi bahwa semuanya memang harus suamiku, pengambil keputusan ada di suamiku, sehingga ya udah dia aneh banget sebenarnya ini ya. Jadi kayak kamu disekolahin S1 sama orang tuamu, kamu pinter, kamu bisa mikir sendiri dari kecil sampai besar, kamu intelektual, tapi ketika masuk ke lembaga perkawinan kenapa tiba-tiba kamu jadi nggak bisa menggunakan privilege-mu untuk berpikir itu? Kenapa 100% harus dilimpahkan kepada laki-laki? Ini kan aneh banget sebenarnya ya kalau kemampuan menalarnya ada gitu. Nah kedua, kalau dia sudah perempuan korban kekerasan dan kebanyakan menginternalisasi kekerasan itu, dia memang sudah ada dampak-dampak mental atau psikologis yang dia terima. Bayangkan kalau korban kekerasan itu dikata-katain tiap hari, kamu tuh emang bego, kamu itu nggak bisa mikir gitu. Udahlah nurut aja aku sama laki-laki karena kemarin kamu yang mutusin sendiri juga keputusannya salah, kacau dan sebagainya gitu ya. Jadi itu udah diterima tiap hari, sehingga kemudian dia menginternalisasi, aku emang perempuan bego, aku emang perempuan yang kalau mikir salah, oh bener ya gitu ya, mungkin memang laki-laki yang benar dan lain-lain. Jadi kan padahal salah satu kali belum tentu seterusnya salah lagi kayak gitu. Kayak gitu. Berarti emang sebenarnya balik lagi narasi yang ada di sekitar kita tentang perempuan tuh sangat-sangat mempengaruhi cara kita berpikir sebagai perempuan juga ya. Banget. Karena misalnya korban kekerasan itu bahkan banyak menjustifikasi kekerasan yang terjadi di dirinya itu karena mempercayai perempuan itu boleh diperlakukan kayak gitu. Jadi karena gini, misalnya dikatain gini, kamu itu di rumah doang kok anak bisa sampai sakit, kerjaan kamu sehari-hari ngapain sih di rumah? Padahal di rumah doang tuh nggak doang, ibunya juga beresin rumah tiap hari, ngurusin jemuran, ngurusin cucian, anak juga udah diawasin 24 jam dan tetap sakit gitu. Tapi abis anaknya sakit sekali dikatain kayak gitu, dia akan iya ya, barangkali aku perempuan yang memang bukan ibu yang baik ya gitu. Aku udah di rumah doang aja, itu anakku tetap sakit. Karena yang dianggap keren kemudian itu adalah pekerjaan yang ada uangnya gitu. Kalau laki-laki
keluar rumah dia pulang bawa uang. Nah hanya gara-gara perempuan di rumah misalnya masak doang atau bersihin rumah doang tuh dianggap nggak ada uangnya, dianggap itu nggak ada powernya. Oke, kalau kita ngomongin selanjutnya berdaya dalam tindakan gitu ya, dalam berperilaku gitu. Apa sih Mbak sebenarnya hal-hal kecil dalam sehari-hari gitu ya, yang sebenarnya bisa dibilang masih ada sign-sign atau bentuk-bentuk kayak oh ini tuh perempuan tuh masih kurang bisa berdaya secara tindakan dan perilaku di hal-hal seperti ini, dan gimana caranya kita bisa balik lagi lebih bisa berdaya di hal-hal tersebut dalam sehari-hari. Apa sih Mbak biasanya? Menurut aku perempuan tuh level kesulitannya tuh misalnya kalau udah dikasih kesempatan, nah itu dia meragukan diri sendiri tuh ada memang. Jadi kayak kamu ya yang mimpin project ini gitu, terus mempertanyakan diri emang aku bisa gitu. Nah kayak gitu. Atau misalnya memang itu karena hambatan ya. Jadi jumlah perempuan yang ada di level kepemimpinan misalnya itu kan kecil sekali gitu. Padahal atau misalnya jurnalis tuh kan udahlah jumlah jurnalis perempuan kecil, itu jumlah pemret lebih kecil lagi misalnya kalau kita ngomongin media. Ya karena banyak sekali tantangannya gitu. Ya karena dia punya anak gitu. Terus karena dia ruang tidak aman gitu ya. Jadi pengalaman pelecehan, pengalaman kekerasan seksual tuh ngefek banget sih ke perempuan itu mau lanjut ke karir lebih tinggi apa enggak gitu. Nah, sehingga penting banget kita ngomonginnya nggak individu gitu. Makanya gitu. Jadi kalau kita mau perempuan untuk berdaya itu ngomonginnya sistem berdaya bareng-bareng gitu. Jadi gimana caranya company kalau mau punya pemimpin perempuan tuh support dong gimana caranya perempuan di company lo bisa jadi pemimpin gitu, atau di bidang-bidang lain juga kayak gitu. Yep. Lanjut kalau misalnya kita ngomongin tentang balik lagi tadi, berarti kalau kita mau memperjuangkan keberdayaan perempuan adalah kita memperjuangkannya bukan tentang individu tapi kita ngomongin tentang sistem gitu. Kan sebenarnya sekarang kalau apalagi kemarin baru Hari Kartini gitu ya, kan banyak ngomongin tentang Kartini masa kini gitu, atau banyak juga yang bahas tentang kalau Bu Kartini hidup sekarang apa kira-kira yang diperjuangkan gitu. Terus aku jadi beneran mempertanyakan sih gitu, kayak dengan kondisi kita kan pasti shiftingnya udah beda banget sama mungkin era 1900-an itu gitu. Menurut Mbak Kali sendiri sebenarnya dengan kondisi kita sekarang, dengan yang tadi kita udah banyak bahas gitu ya, dari cara kita bekerja sekarang udah berbeda, dari cara tempat kita tinggal juga sudah berbeda, awalnya nomaden dan sekarang udah menetap. Sebenarnya sekarang hal-hal yang masih perlu kita perjuangkan tuh sebenarnya apa-apa aja Mbak? Which pasti banyak, tapi mungkin kalau yang sangat relevan di sehari-hari, at least mungkin ketika kita nonton sebagai perempuan, oh kita tahu nih hal-hal ini perlu kita perjuangkan di sekitar kita tuh apa aja sih Mbak? Bitter truth-nya adalah situasinya nggak berbeda dari 100 tahun lalu. Karena kalau kita bicara perkawinan usia anak, itu Indonesia tuh masih kadang-kadang nomor 1 se-Asia Tenggara. Kalau di dunia kita masih ranking 6, kadang-kadang ranking 4 gitu. Terus kematian ibu dan anak juga masih tinggi gitu. Kita masih sering nonton berita ibu-ibu melahirkan di jalan karena jalanannya rusak. Itu kan sedih banget gitu. Dan Ibu Kartini meninggal kan 2 minggu setelah melahirkan Raden Mas Salid ya, karena preeklamsia, karena pendarahan. Pada saat itu akses layanan kesehatan belum bagus gitu. Terus kekerasan tentu aja gitu ya, KDRT yang dilakukan oleh orang terdekat masih tinggi banget. Femisida, pembunuhan perempuan karena dia perempuan, yang terjadi di mahasiswa Universitas Riau. Terus setiap hari deh kayaknya kayak semakin banyak gitu ya relasi-relasi toksik yang berujung kepada kekerasan seksual dan sebagainya. Jadi tantangannya banyak ya, termasuk tadi yang krisis iklim tadi gitu. Mungkin kalau pencapaian, jadi biar ada pencapaian juga tuh, kalau pendidikan memang dulu Kartini misalnya pendidikan tuh cuman boleh belajar jahit gitu kan, atau kesehatan kan dia mau berangkat ke Belanda waktu itu sekolah bidan yang akhirnya digantiin Agus Salim. Kalau sekarang kayak kita di STEM gitu udah banyak gitu. Terus LPDP ke luar negeri juga udah tidak mempertimbangkan gender. Walaupun kadang-kadang pas tanya jawab masih aja ditanya kayak kamu mau menikah enggak, kamu pengen punya anak enggak gitu. Jadi tetap ada bias-biasnya gitu. Tapi ya semakin ya banyak lah pasti perubahan-perubahan yang udah kita capai hari ini gitu. Kalau kita berarti misalnya balik lagi memperjuangkan kan pasti
ada di berbagai tier ekonomi dan tier tipe-tipe perempuan juga gitu. Kalau dari kita sebenarnya mau memperjuangkan balik lagi feminisme dan juga kesetaraan dari hal sekecil apapun aja gitu. Sebenarnya apa sih Mbak hal-hal kecil yang misalnya nih, mungkin aku bukan aktivis gitu ya, atau misalnya ada teman aku cewek dia bukan aktivis gitu. Tapi apa sih hal-hal kecil sebenarnya yang seminimal mungkin aja kita bisa perjuangin sehari-hari gitu. Mulai dari hal yang paling bikin kamu resah gitu. Kamu bisa ambilnya dari layer apapun. Misalnya aku dulu karena aku punya trauma besar kepada ibuku yang gak sekolah, terus sepupu aku gak sekolah. Akhirnya aku tuh traumanya sekarang adalah kalau ada anak perempuan yang gak lanjut pendidikan, itu pasti harus aku selamatkan. Caranya kayak gimana gitu. Jadi aku suka nanya ke anak-anak perempuan, kamu udah punya kamus bahasa Inggris, kamu punya buku pelajaran gitu, atau kamu mau kuliah gitu ya, nanti nggak aku sendiri yang punya duitnya, kadang-kadang aku carikan aksesnya karena aku tahu itu gitu. Jadi kayak please kayak tengok kanan kiri kamu, sebetulnya tuh mulai dari hal-hal sederhana sih. Kalau kamu bisa bantuin perempuan di sekitar kamu, bantuin gitu. Termasuk misalnya kalau ada nih di Threads tuh kayak banyak banget perempuan-perempuan yang butuh pekerjaan, kayak menawarkan jasanya kayak gitu. Jadi bisa either kamu bisa bikin sistem atau ngasih akses itu ke mereka kayak gitu. Berangkatnya dari keresahan pribadi dan apa yang memang paling bisa dibantu sekecil apapun di sekitar kita gitu ya. Oke, gak kerasa Mbak, ternyata kita udah sejam ngobrol. Mungkin terakhir pertanyaan aku adalah kalau ada satu hal gitu ya Mbak, misalnya nih di depan Mbak Kalis lagi ada teman-teman umur 20-an gitu, cewek-cewek semua nih. Terus kayak mungkin kondisinya masih pada single-single belum menikah gitu ya, atau enggak misalnya juga ya udah menikah tapi misalnya kayak di awal-awal kan misalnya 20-an kan awal-awal menikah gitu ya. Apa aja sih Mbak pesan-pesan yang Mbak Kalis mau sampaikan gitu ya? Mungkin yang bentuknya biasanya tuh disebutnya from woman to woman gitu. Menurut aku hoki dalam mendapatkan pasangan yang mendukung hak-hak kamu sebagai perempuan itu penting banget sih. Itu beneran sehoki itu. Jadi please tentukan yang terbaik untuk dirimu. Jangan pernah coba-coba. Jangan pernah coba. Oke. Dari aku kurang lebih hari ini itu Mbak Kalis, seneng banget, banyak banget obrolannya. Aku sendiri juga banyak banget belajar dan terbuka pikirannya. Mungkin terakhir, mungkin dari Mbak Kalis ada mau balik lagi sharing sedikit tentang buku yang baru dikeluarin. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman mau baca kira-kira in general kayak poin-poin utama yang bisa di-expect dari bukunya itu apa, dan belinya itu di mana? Wow, boleh jualan ternyata. Aku udah menulis beberapa buku teman-teman, dan semua bukunya itu bertema perempuan, hak-hak perempuan, dan juga kesetaraan perempuan dalam Islam, juga pendidikan politik. Jadi ada muslimah yang diperdebatkan, Sister Villa You'll Never Be Alone, dan beberapa judul lain. Banyak yang jual, cari aja di marketplace Kalis Mardiasih. Please beli buku aku. Thank you banget Mbak Kalis. Senang bisa ngobrol sama Mbak Kalis hari ini. Balik lagi, semoga semua yang Mbak Kalis perjuangkan dari dulu hingga sekarang dan nanti bisa terus membantu lebih banyak orang, terutama perempuan-perempuan. Amin. Aku yakin bahkan kita pun semuanya selama kita perempuan, kita terbantu dengan apapun yang disuarakan sama perempuan lainnya. Dan semoga Mbak Kalis dan Mas Agus bisa terus menjalani keluarga dan suami istri, hubungan yang sakinah mawaddah warahmah yang tadi udah di-share gitu ya. Amin. Itu aja dari aku. Thank you banget Mbak Kalis sudah main ke In Our 20s. Terima kasih banyak Jihan dan In Our 20s. Semoga nanti perjalanan pulang ke kotanya lagi bisa selamat-selamat dan bisa menyenangkan sisa tripnya di Jakarta. Oke teman-teman, itu kurang lebih episode hari ini. Seperti biasa kalau misalnya teman-teman mau sharing-sharing tentang kayak gimana episode hari ini, dan juga tentang siapa sih kira-kira yang bisa kita undang selanjutnya dan topik apa lagi sih yang kita bisa bahas selanjutnya, boleh seperti biasa di drop di kolom komen dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.